Bukan hanya manusia, ternyata burung pun bisa kesurupan. Betul, betul. Ini nyata loh, ini nyata. Saya punya anak perempuan, ya kan? Itu selalu dikejar dan di kepalanya sampai dipatuk-patuk, walaupun lari kemanapun dikejar tuh sampai Terluka. itu sampai di pakai sapu dikejar burungnya, lari, nempel lagi, lari, ngejar lagi sampai seperti itu. Dan ini anehnya, burung itu keluar itu dari sangkara, yang mana sangkara itu digembok, dikunci. Itu sangat luar biasa dan sangat aneh sekali. Ini nyata pemirsa dan bukan rekayasa. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, Amin, amin. keberkahan dalam segalanya. Sahabat, kali ini Babe berjumpa kembali dengan seorang manajer tim pemburu hantu, legend. Gimana Gus kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat, jadi kali ini Babe akan mengulang kembali kenang-kenangan saat dulu masih aktif di tim pemburu hantu, yang mana kami sama-sama keliling Indonesia untuk melakukan bergantian untuk melakukan perburuan jin-jin plastik. Tapi perlu pemirsa atau sahabat ketahui bahwa kami keliling Indonesia itu bukan kehendak sendiri, tapi diundang dan diminta. Gini Gus, kita pernah waktu itu sama-sama kita ada restoran yang sangat terkenal, restoran ayam ya, tapi mungkin saya tidak akan sebut namanya ayam apa ya kan, itu karena sangat privasi sekali dan ini sangat terkenal sekali karena restorannya. Nah saat itu kami diminta di sana bersama-sama, kita bareng-bareng dengan kebetulan dengan manajer ya, bukan apa namanya, ownernya, dengan produser dengan Bapak Agung, Pak Agung Handoko. Pak Agung Handoko. Lagi di Belanda dia katanya. Oh, lagi di Belanda ya. Berburu hantu di Belanda. Jadi kami diundang ke sana, bahwa restoran tersebut tuh sangat diganggu. Diganggu itu kebetulan itu sangat betul-betul mengganggu, akhirnya efeknya ke ke pelanggan. Artinya ada seseorang yang manajer yang dipercaya di situ, tinggal di situ, ditempatkan di situ dan dengan keluarganya. Nah, di situ ada burung yang punya owner tersebut, punya restoran tersebut, itu warnanya warna putih jalak. Nah, burung jalak warna putih. Dan anehnya, dan aneh sekali, burung jalak ini selalu menyerang anaknya. Jadi anaknya yang tinggal di situ, manajer itu, manajer restoran, punya anak perempuan, ya kan? Itu selalu dikejar dan di kepalanya sampai dipatuk-patuk, walaupun lari kemanapun dikejar tuh sampai di pakai sapu dikejar burungnya, lari, nempel lagi, lari, ngejar lagi sampai seperti itu. Dan ini anehnya, burung itu keluar itu dari sangkara, yang mana sangkara itu digembok, dikunci. Itu sangat luar biasa dan sangat aneh sekali. Ini nyata pemirsa dan bukan rekayasa. Nah itu Gus. Jadi begitu saya telicik di sana, wah ternyata ini burung bukan burung-burung beneran kan gitu. Burungnya beneran. Tapi ada sesuatu yang masuk di dalam. Jadi ceritanya itu Ya, gimana? Bukan hanya manusia, ternyata burung pun bisa kesurupan. Betul. Nah, ini nyata loh, ini nyata. Saya sendiri awalnya tidak terlalu percaya, setelah melihat faktanya, pengakuan juga dari anak yang dipatok itu, bahkan kalau tidak salah dibawa ke dokter ya, karena sampai luka. Dan kan ibunya ternyata sampai nangis-nangis sama kita. Masa sih dia mau membohongin anaknya sendiri kan? Gitu. Kalau mungkin kisah orang ya kami masih mikir, karena kami melihat sendiri pengakuan dari ibunya dan anaknya bahwa memang jadi korban burung kesurupan. Jadi setelah Babe telisik, jadi area itu yang dipakai itu sebenarnya ada sesuatu, konon dulunya itu adalah tempat pertemuan para raja ya. Ya pokoknya para raja jin, priagung dari bangsa jin gitu. Jadi dia sebetulnya tidak terima adanya seperti itu. Mungkin harus ada sesuatu komunikasi yang bisa melakukan ke tempat tersebut. Akhirnya Babe, mohon maaf, tidak bisa bahasa Jawa, tidak bisa bahasa Sunda, yang hanya bisa ya ini bahasa Indonesia campur-campuran yang kurang bagus, bahasa Indonesia campur Betawi, karena Babe ini asli orang Betawi.
sudah Babe lakukan suatu pembersihan, ternyata tiba-tiba datang seperti prajurit, brok, 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 banyak. Itu dari segala penjuru datang. Waduh, ini kan kita nggak bisa seperti ini, gitu. Kita nggak boleh ria dan sombong. Ini nggak mungkin seperti itu. Akhirnya Babe keluar dari hal seperti itu, kemudian berwasilah. Tentunya kita berlindung kepada Allah, berwasilah. Akhirnya ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Babe. Nah, itu yang berkomunikasi langsung. Anehnya, jadi Babe di situ bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa apa yang disebut? Kromo Inggil dan ya Kromo Inggil lah ya. Kromo Inggil ya. Kromo Inggil. Kromo Inggil itu artinya bahasa halus yang tingkat tinggi di bangsawan Jawa. Nah, bahasa Jawa kerajaan lah seperti itu ya. Bahasa kerajaan yang mungkin betul-betul yang punya kuasa lah gitu. Nah, itu kan ada Pak Agung Handoko itu kan orang Jawa. Orang Solo. Orang Solo, dia orang Jawa. Mestinya kan dia tahu. Dia tidak ngerti karena bahasanya betul-betul bahasa sangat halus. Nah, akhirnya yang owner itulah yang mengerti. Akhirnya Babe komunikasi dengan owner tersebut gitu. Nah, setelah itu barulah tahu, oh begini. Nah, begitu orang gitu pergi dari Babe. Nah, Babe juga bingung apa yang Babe omongin tadi. Nah, Babe sendiri tidak bisa ngomong Jawa. Itu ada satu kisah yang sangat luar biasa. Ya, akhirnya alhamdulillah semua telah selesai dengan baik. Ada sesuatu kita bicara dengan baik, kan? Yang datang juga dengan baik, sama-sama memaklumi. Akhirnya ya burung itu akhirnya tuh sama ownernya disuruh bawa. Udah, burungnya Babe bawa aja. Mungkin takut terjadi apa-apa, ya bismillah saya bawa. Dan saya bawa juga, Babe bawa ke rumah. Itu dengan sesuatu ilmuwan lah artinya, yang Babe sedikit pengetahuan ilmu itu tahu. Nah, bagaimana ini burung ini dipelihara dengan baik gitu. Babe mandikan dengan baik, Babe bersihkan dengan baik, Babe bacakan salawat dengan baik gitu. Nah, ternyata itu cuman kuat juga 3 bulan, tiba-tiba keluar dari kandang yang sudah terkunci tapi entah kemana. Sampai saat ini juga tidak pernah berjumpa kembali dengan burung jalak putih tersebut. Mungkin Gus ingat ada tambah-tambahan yang lain waktu saat itu loh. Ya enggak, ini yang harus digarisbawahi. Ketika orang kemasukan biasanya disebut kesurupan ya. Jadi ada sifatnya kesurupan yang disurupi karena kelemahan kita. Kalau Babe tadi kisahnya dimasuki oleh gampangannya raja dan jin di daerah itu bukan berarti kesurupan. Hanya ada resonansi, ada getar menggetar. Yang mana tidak mungkin kan jin bicara begitu saja, maka dia harus masuk ke tubuh orang. Babe menyediakan badannya untuk dimasuki sehingga terjadi komunikasi. Maka Babe yang asli Betawi raiso opo-opo coro Jowo, nah, pada saat itu beliau menggunakan, bukan beliau sebenarnya karena memang meminjam, jadi jin meminjam raga beliau menyampaikan pesan menggunakan bahasa Jawa halus. Manajer saya yang bukan orang Solo asli sih, lahir di Jakarta tapi keluarganya keluarga Solo sehingga bahasa Jawa juga paham. Hanya saja karena ini Kromo Inggil beliau tidak ngerti, kemudian memanggil sang ibu pemilik dari restoran itu untuk terjadi dialog, terjadi komunikasi apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi gangguan. Betul. Baik, perlu Babe sampaikan pada sahabat semua di mana saja berada bahwa ini suatu cerita ini, kisah nyata ini Babe sampaikan bukan untuk memamerkan suatu ilmuwan yang Babe punya. Babe hanya punya sedikit atau secuil keilmuan yang Babe manfaatkan untuk kebaikan. Nah, itu saja yang Babe sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi